Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semua, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Kartografi Dasar. Untuk kali ini, pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas tentang bentuk bumi dan sistem koordinat. Ya, jadi kita sudah pernah membahas tentang pengertian peta, kemudian tentang definisi kartografi. Nah, sekarang kita masuk pada bentuk bumi dan sistem koordinat. Oke, sebagai awalan, di sini ada pertanyaan bagaimana sebenarnya bentuk bumi kita. Ya, jadi bentuk bumi kita adalah bulat. Nah, tahunya dari mana? Nah, ada beberapa bukti bahwa bumi kita bulat. Yang pertama adalah foto dari luar angkasa ya. Jadi foto dari luar angkasa itu memperlihatkan bahwa bumi kita itu berbentuk bulat. Selain itu, kita juga bisa melakukan observasi dari kapal yang berlayar. Ya, jadi ketika kapal itu posisinya jauh dari kita, maka yang kita lihat ya itu hanya ujungnya saja, ya, pucuknya saja, sehingga terlihat kapal itu seakan-akan tenggelam. Tapi ketika kapalnya itu sudah dekat dengan kita, ya, itu kita bisa kemudian melihat seluruhnya badan kapal. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan ya bahwa bentuk bumi itu bulat. Ya, karena bentuk bumi yang bulat itu adalah alasan mengapa fenomena ini bisa terjadi. Selain itu, kita juga bisa melihat dari fenomena tenggelamnya matahari. Ya, jadi kalau misalnya awalnya seperti ini ya, seperti yang di kiri ini, ya kita bisa melihat matahari utuh, namun kemudian lama-kelamaan ketika sudah semakin tenggelam, kita hanya bisa melihat sebagian mataharinya. Ya, jadi sama juga ini salah satu contoh bukti mengapa bumi itu bulat, yakni pengamatan objek dari jauh. Ya, jadi kalau bumi itu bulat, ya di gambar yang atas ini, maka objek yang jauh itu, ya, kalau misalnya kita berada pada posisi yang rendah, itu kita tidak bisa melihat ya. Di sini pandangan kita tidak bisa melihat. Tapi kemudian kalau kita berada pada area yang tinggi, tuh lalu kita bisa melihat objeknya. Sedangkan kalau misalnya bumi itu datar, baik kita berada pada posisi yang rendah maupun posisi yang tinggi, kita bisa melihat objek yang ada di kejauhan. Nah, dalam ilmu geografi, sebenarnya bentuk bumi itu kemudian bisa dibuat model ya. Jadi kalau realita bumi itu seperti yang di gambar paling kiri ya. Jadi kan bentuk bumi itu bulat, tetapi kan dia tidak bulat sempurna ya. Jadi ada gunung, ada lembah, ada bukit dan lain sebagainya. Sehingga permukaannya itu tidak halus. Nah, kemudian untuk bisa memudahkan kita dalam melakukan perhitungan matematis, maka kemudian dibuatlah modelnya, ya, model bentuk bumi. Nah, di sini kemudian dikembangkan 3 model bentuk bumi. Ya, ada model geoid, elipsoid, dan spheroid. Kita akan bahas satu persatu tentang 3 bentuk model bumi ini. Model yang pertama itu bentuk bumi dideskripsikan menggunakan geoid. Ya, jadi geoid, nah itu merupakan ketinggian muka air laut rata-rata atau disebut juga sebagai MSL atau mean sea level.
di mana karakteristiknya itu memiliki sifat ekuipotensial, yaitu memiliki pengaruh gravitasi yang sama ya. Jadi satu area titik-titik yang dia memiliki pengaruh gravitasi yang sama. Nah, geoid ini karakteristiknya bentuknya tidak teratur ya, tapi kemudian karena perbedaan yang kecil dianggap sebagai elipsoid. Nah, ini jadi kalau ini bentuk bumi yang sebenarnya kemudian dimodelkan dalam bentuk geoid. Ya, ini bumi, kemudian ada bentuk geoid. Nah, seperti ini. Jadi, model bumi berbentuk geoid. Ya, jadi permukaannya itu tidak rata ya. Nah, tadi perbedaan kondisi gravitasi antara satu lokasi dengan lokasi yang lainnya. Nah, kemudian bentuk bumi yang kedua, modelnya yang kedua adalah elipsoid. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa karena adanya pengaruh rotasi bumi itu mengakibatkan bentuk bola bumi itu mengalami pemampatan pada kedua kutubnya dan pelonjongan pada bagian ekuator. Sehingga kemudian dibuatlah bentuk model berupa elipsoid yang mana merupakan penyederhanaan dari model geoid. Ya. Jadi elipsoid ini ada pemampatan di kedua kutub. Ya, kemudian sedikit lonjong pada bagian ekuator karena adanya karakteristik bumi yang dia berotasi ya. Nah, dari situ kemudian ada yang namanya ellipsoidal parameter. Ya, jadi besar pemampatannya, ya besar pemampatan dari ellipsoid, besarnya si axis major dan axis minor itu kemudian dilakukan dihitung ya, dilakukan pengukuran pada berbagai lokasi. Nah, lalu dari pengukuran yang dari berbagai lokasi itu dihasilkanlah berbagai hasil elipsoid. Ya, jadi kalau yang di bagian tabel kanan ini yaitu hasil pengukuran elipsoid. Ya, jadi kalau sekarang kita lihat di bagian kiri bawah itu ada yang namanya major axis dan minor axis. Bagian ini adalah semi-major axis, bagian ini adalah semi-minor axis. Nah, kemudian besar pemampatannya atau disebut juga sebagai flattening itu dihitung dari A kurangi B per A, ya, di mana A itu merupakan semi-major axis, panjangnya semi-major axis, dan B merupakan panjang dari semi-minor axis. Nah, karena ini tadi ada banyak sekali referensi elipsoid yang tersedia. Nah, kalau kita biasanya di Indonesia kita menggunakan di sini nih. Yang WGS 84 World Geodetic System 1984. Ya, jadi kalau nanti kalian lihat satu peta, kemudian ada di bagian legendanya itu ada keterangan datum WGS 84. Nah, WGS 84 itu mengacu pada referensi elipsoid yang digunakan pada pemetaan.
Lah kenapa kok ada banyak sekali referensi ellipsoid yang tersedia? Nah, di sini dijelaskan bahwa the Earth surface is not perfectly symmetrical. Ya, yang namanya bumi itu dia tidak bentuknya tidak bulat secara simetris gitu ya. Nah, kondisi the semi-major and semi-minor axis that fit one geographical region do not necessarily fit another one. Nah, kondisi semi-major dan semi-minor axis yang tepat berhimpit pada satu lokasi geografis itu tidak kemudian pas untuk lokasi yang lainnya. Maka kemudian dibuatlah ada banyak referensi ellipsoid. Contohnya seperti gambar, ilustrasinya seperti gambar yang ada di kanan ini ya. Untuk lingkaran yang kuning ya, referensi ellipsoid yang kuning itu ternyata dia pas ya berhimpit pada area Eropa ya. Jadi di sini ellipsoid fitting Europe. Maka ellipsoid ini cocok digunakan untuk pemetaan area Eropa. Sedangkan ellipsoid yang hijau ternyata kita lihat itu pas berhimpit dengan area North Amerika. Maka kemudian ellipsoid ini pas digunakan untuk pemetaan area Amerika Utara. Begitu. Lalu tadi kita sudah membahas bentuk bumi geoid dan juga ellipsoid. Nah, yang ketiga modelnya adalah spheroid. Ya, jadi di sini jelaskan bahwa meskipun ada perbedaan major dan minor axis, tetapi ternyata itu tidak besar. Nah, model spheroid ini kemudian cocok digunakan pada saat melakukan pemetaan skala yang kecil, di mana perbedaan kondisi flattening itu dia tidak terlalu berpengaruh. Sehingga pada ellipsoid ya, model ellipsoid, kalau di ellipsoid itu ada pemampatan di kutub, kemudian lonjong bagian ekuator, ya jadi bulat mampat. Sedangkan kalau yang spheroid itu bumi dimodelkan sebagai satu bulat yang sempurna. Nah, ini adalah perbandingan dari bentuk bumi. Ya, model bentuk bumi, model of the earth. Ada surface of the earth ya, jadi permukaan bumi ada yang daratan, kemudian ada yang lautan, kemudian di sini ada garis geoidnya. Jadi kalau bumi dimodelkan dalam bentuk geoid, kemudian ada yang ellipsoid. Ya, seperti yang di kiri bawah ini juga, jadi kondisi topografi itu ditampilkan dengan garis yang hijau ya, topografi bumi yang sebenarnya. Kemudian ketika dimodelkan menggunakan geoid yang warna biru, kemudian kalau yang ellipsoid yang warna merah putus-putus ya. Jadi tetap ada perbedaan antara model dengan kondisi sebenarnya. Ya, ini juga sama. Ya, jadi perbedaan antara kondisi topografi yang di realita yang sebenarnya dengan model bentuk buminya. Baik itu yang geoid maupun yang ellipsoid. Nah, sekarang kita masuk pada istilah-istilah yang ada pada bumi ya. Nah, ini ada istilah lingkaran besar dan juga lingkaran kecil. Jika satu bola dibagi dua oleh satu bidang datar yang melalui pusatnya, ya, pusat bola, maka perpotongan antara bidang datar tersebut dan bola adalah berupa satu lingkaran besar atau disebut sebagai great circle. Dan lingkaran ini merupakan lingkaran yang terbesar yang bisa digambar pada satu bola. Ya, jadi kalau ada satu bola gitu kemudian
dipotong melalui pusatnya, ya, pusat bola, maka kemudian perpotongan itu berupa lingkaran besar atau great circle. Sedangkan lingkaran-lingkaran lain yang dihasilkan dari perpotongan antara bidang datar dan bola, tetapi di sini dia tidak melalui pusat bola, itu disebut sebagai lingkaran-lingkaran kecil. Ya, jadi seperti yang di kanan ini, karena perpotongannya dia tidak melalui pusat bola, ya, tidak di sini, tidak melalui pusat bola, maka disebut lingkarannya adalah lingkaran kecil atau small circles. Oke, nah ini merupakan garis-garis yang ada di bumi, ya. Jadi kita harus memahami garis apa saja yang ada di bumi. Ada ekuator, latitude, longitude, prime meridian, dan lain sebagainya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah prime meridian. Ya, jadi prime meridian ini merupakan meridian utama. Ya, meridian utama, yakni nilai bujur 0. Ya, di sini lokasinya ada di Greenwich, Inggris. Kemudian nanti ke timur ada bujur timur, ke barat ada bujur barat. Nah, nolnya itu ada di prime meridian. Ya, jadi ini adalah garis paralel dan meridian, atau dikenal juga sebagai latitude dan longitude. Ya, latitude itu untuk yang paralel, longitude untuk yang meridian. Nah, supaya bisa mendasari sistem koordinat geografis di permukaan bumi, maka kemudian dibuatlah satu jaring-jaring pada globe, ya, menggunakan kedua kutub bumi dan ekuator sebagai unsurnya. Jaring-jaring hasil perpotongan antara garis-garis ini kemudian disebut sebagai sistem jaring-jaring meridian dan paralel, atau disebut juga sebagai gratikul. Jadi gratikul merupakan jaring-jaring hasil perpotongan antara garis paralel dan meridian. Ya, di mana 0 derajatnya yang meridian itu ada di prime meridian, sedangkan 0 derajatnya latitude itu ada di ekuator. Garis paralel merupakan garis yang sejajar dengan ekuator, ya, jadi sejajar dengan ekuator, melintang arah timur barat. Sifatnya bahwa setiap paralel itu selalu sejajar satu sama lain dan sejajar dengan ekuator. Kemudian memiliki arah timur dan barat. Nah, jadi lintangnya timur barat. Ya, kemudian dia sejajar dengan ekuator. Ini 0, kemudian ke utara lintang utara, ke selatan lintang selatan. Ya, paralel-paralel memotong meridian dengan tegak lurus, ya. Jadi perpotongan antara paralel dan meridian itu saling tegak lurus untuk setiap tempat kecuali pada area kutub. Paralel-paralel jumlahnya tidak terbatas, akan tetapi untuk memudahkan penyajiannya pada peta maupun pada globe, hanya paralel-paralel tertentu saja yang digambarkan. Ya, pada interval tertentu saja yang digambarkan. Sedangkan garis meridian merupakan garis yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan, ya. Di sini ada kutub utara, sini kutub selatan. Nah, dia menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan.
Sifatnya, semua meridian merupakan separuh lingkaran besar dan besarnya busur 180 derajat. Kemudian semua meridian dia punya arah utara. Ya, jarak antara meridian terbesar terletak pada ekuator dan bertemu pada titik kutub. Meridian jumlahnya tidak terbatas, tetapi pada penyajiannya sama seperti yang paralel tadi, hanya dipilih pada interval yang tertentu saja. Lalu sekarang kita masuk pada sistem koordinat pada bidang bola. Nah, kalau kita ingin menentukan posisi kita pada bumi, yaitu di mana, maka kemudian dibuatlah satu besaran kuantitatif, satu nilai untuk bisa mendefinisikan atau mendeskripsikan di mana posisi kita dalam ruang bumi. Nah, sistem ini dia sifatnya standar dan konsisten. Kemudian pada bidang bola bumi itu digunakan spherical koordinat, ya ada koordinat spherical. Nah, lokasi satu titik atau di sini dijelaskan lokasi titik P di permukaan bumi mengikuti suatu sistem yang menggunakan panjang busur sepanjang meridian dan paralel, ya. Jadi menggunakan garis longitude dan juga latitude-nya. Longitude itu merupakan besarnya meridian digunakan sebagai absisnya, sedangkan latitude besarnya paralel digunakan sebagai ordinatnya. Kemudian ekuator ini digunakan sebagai dasar untuk perhitungan panjang busur pada paralel ke arah utara ataupun selatan untuk bisa menentukan koordinat titik yang digunakan. Lalu meridian utama atau prime meridian yang dihitung melalui Greenwich digunakan sebagai dasar untuk menghitung panjang busur pada satu meridian ke arah timur ataupun barat sampai titik yang dituju. Ya, jadi dari ekuator itu untuk bisa menghitung besar busur paralelnya ke arah utara maupun ke selatan, sedangkan dari prime meridian untuk bisa menghitung besar busur meridiannya, ya, ke arah timur maupun ke arah barat. Nah, untuk sistem koordinat pada bidang datar digunakan sistem absis, ya, sumbu X dan ordinat sumbu Y. Sumbu X ini menyatakan arah timur barat, sedangkan sumbu Y menyatakan arah utara selatan. Ya, contohnya untuk pasar gitu ya. Nih, pasar berarti pasar itu berada di lokasi 4,3. Ya, sumbu X-nya itu adalah 4, nilainya 4, kemudian untuk Y-nya nilainya 3. Nah, oke, jadi itu tadi materi kita untuk minggu ini. Yang pertama ada tentang bentuk bumi, ya, jadi karena bumi itu secara realita dia banyak sekali kondisi topografinya, ada yang bukit, kemudian ada yang lautan, ya, jadi tidak rata. Kemudian untuk memudahkan dalam proses perhitungan dan pembuatan modelnya, maka dibuatlah model ada yang geoid, spheroid, dan ellipsoid. Kemudian kita tadi juga sudah membahas tentang garis-garis yang ada pada bumi, ya, garis paralel dan meridian, dan yang terakhir adalah tentang sistem koordinat. Ya, jadi untuk bisa mendefinisikan posisi kita di bumi, baik itu pada area lengkung bumi maupun pada area datar, ya, bidang datar, maka kita memerlukan yang namanya sistem koordinat. Oke, jadi itu yang materi itu yang kita
bahas pada minggu ini. Jangan lupa untuk presensi. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.